apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami.
Allah Roh Kudus kiranya mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami semua hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk terus hidup seturut firman-Mu. Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan hamba selalu berkata kepada Bapa di sorga, lebih baik hamba tidak dapat berbicara sepatah kata pun daripada apa yang hamba sampaikan itu berasal dari pikiran hamba sebagai manusia yang pada akhirnya akan menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa, di dalam pengurapan Roh Kudus biarlah hamba diurapi untuk menyampaikan akan setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan Roh Kudus saja yang akan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba ucapkan, itu merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa. Yang mulia, maafkan ketidaktepatan hidup kami, ampuni kami semua ya Allah. Kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami ada di hadapan-Mu ya Allah, oleh pengampunan-Mu, kami dipandang layak di hadapan Bapa di sorga. Kami sambut firman Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar memperkarakan kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Dan ini tidak dapat ditawar, saudaraku. Sekali lagi saya harus katakan bahwa kita semua harus benar-benar memperkarakan kesucian hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena apa? Kita boleh mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi jika kita tidak tinggal di dalam kesucian hidup, berarti kehidupan kita merupakan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu artinya kita tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah. Tidak akan pernah diakui sebagai anak-anak Allah kalau kita tidak memperkarakan kesucian hidup kita di hadapan Allah. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita berdoa, kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kita tahu Bapa di sorga itu adalah Allah yang kudus. Maka kita harus memperkarakan keadaan hidup kita. Apakah saat ini kita benar-benar ada di dalam kekudusan Allah atau tidak? Ada di dalam kesucian Allah atau tidak? Ingat sekali lagi, kalau kita tidak ada di dalam kesucian Allah, itu artinya kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Allah itu kudus, kita harus kudus. Jadi kalau kita tidak kudus, hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau tidak berkenan di hadapan Allah, kita tidak bisa diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya. Karena Bapa di sorga itu kudus, anak-anaknya juga harus selalu ada dalam keadaan kudus sama seperti Bapa di sorga. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Nah saudaraku, ini perkara serius, ini persoalan serius di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi selama ini kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini dengan serius.
Karena kita berpikir yang penting kita sudah percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah kita akan diselamatkan ketika kita berada di balik kematian. Saudaraku, kita tidak boleh memandang keselamatan seperti itu. Anugerah keselamatan yang kita terima itu benar kita terima dengan cuma-cuma karena Bapa di sorga memberikan itu. Tetapi ingat, anugerah itu diberikan kepada setiap kita supaya kita bisa dikembalikan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita harus mengerti untuk menjadi anak-anak Allah itu berarti kita harus memiliki pikiran perasaan yang sama seperti Allah Bapa di sorga. Pikiran perasaan yang sama seperti Allah Bapa di sorga itu adalah pikiran yang sama seperti Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam hidup ini kita harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, maka seluruh tindakan hidup kita juga akan sama seperti Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita perbuat, semuanya itu akan sama seperti Kristus kalau kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tetapi kalau kita hanya mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus tanpa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, hidup kita tidak akan bisa serupa dengan Kristus. Saudaraku, dan kalau kita mau jujur selama ini, kita juga tidak pernah berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena selama ini kita masih mengarahkan pikiran dan perasaan kita tertuju kepada perkara-perkara dunia ini, saudaraku. Itulah yang membuat selama ini kita tidak pernah mau sungguh-sungguh hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saudaraku, mari kita gelar perkara hidup. Kehidupan yang kita jalani ini kita periksa, ya. Kita gelar perkara, kita periksa. Di dalam setiap gerak kehidupan kita, apakah tindakan hidup kita, perkataan kita, gerak pikiran kita, perbuatan kita, itu sudah sama seperti Kristus? Jika belum, maka sebenarnya ini sinyal bahaya untuk kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini kita merasa semuanya baik-baik saja, aman-aman saja, walaupun kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, kita merasa semuanya berjalan dengan baik saja. Saya mau katakan, sinyal bahaya yang saya maksudkan di sini adalah bahaya yang pada akhirnya akan menimpa kita ketika kita berada di balik kematian. Ketika kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, disitulah baru kita akan terkejut, di mana Allah akan berterus terang bahwa Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Karena apa? Karena Allah tidak menemukan kita serupa dengan pribadinya. Itulah kenapa saya selalu katakan kita harus menyadari di dalam Kristus kita dipanggil supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga. Dikembalikan kepada Allah itu artinya kita harus kembali menjadi manusia yang sejati. Manusia seperti yang dirancangkan oleh Allah semula. Manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Manusia yang serupa, segambar dengan Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh main-main dengan keadaan ini, saudaraku. Mari kita serius memperkarakan kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, kita juga tidak boleh merasa bahwa kesucian hidup itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu saja. Tidak. Karena yang memerintahkan kita supaya hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan itu adalah Allah sendiri. Allah Bapa di sorga ingin supaya kita ada dalam kesucian hidup, kekudusan hidup.
Karena Bapa di sorga tidak ingin kita terbuang ke dalam kebinasaan, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa tetap hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah? Tidak ada cara lain selain di dalam hari-hari hidup kita. Kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena ketika kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan terus berjuang untuk membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Ingat, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas sekali. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan itu artinya, kalau kehidupan kita tidak ditemukan ada di dalam kesucian Allah, ada di dalam kekudusan Allah, itu berarti kita tidak akan pernah melihat Allah. Dan itu juga artinya kita akan terbuang dari hadirat Allah, terbuang ke dalam kebinasaan. Inilah yang mengerikan. Dan saya selalu katakan, inilah kengerian yang sangat dahsyat, saudaraku. Kalau sampai Allah Bapa di sorga berterus terang, Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Ini kengerian yang sangat dahsyat. Jadi kita tidak boleh main-main dengan keadaan ini. Kita harus persoalkan ini dengan serius. Kita harus perkarakan ini dengan serius. Kesucian kekudusan hidup itu wajib kita miliki dalam kehidupan kita. Karena Allah itu kudus. Saudaraku, itulah kenapa kalau kita memeriksa kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 12, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sekali lagi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali. Kenapa firman Tuhan katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang? Artinya, kalau di dalam kehidupan kita berdamai dengan semua orang, ya, orang-orang yang ada berdampingan dengan kita, orang-orang yang ada di lingkungan di mana kita berada, kita hidup dengan penuh kasih. Itu yang membuat hati kita tidak dicemari oleh kebencian, oleh amarah, oleh kepahitan, oleh dendam, ya, oleh sakit hati atau iri, dengki. Saudara, dengan cara hidup seperti ini, maka bejana hati kita tidak akan terisi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Pada akhirnya kita hanya mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk mengejar kekudusan hidup. Karena kita tahu, seperti yang firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, saya harus katakan, orang percaya yang mau mengarahkan hatinya hanya untuk mengejar kekudusan hidup, itu artinya orang-orang seperti ini sedang mengejar berkat kekal, sedang mengumpulkan harta di dalam kerajaan sorga, tidak lagi mengejar perkara-perkara yang sia-sia atau mengumpulkan harta yang sia-sia di dunia ini. Ingat, manusia pada umumnya selalu mengikatkan hatinya dengan apa yang ia miliki. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita hanya mengarahkan fokus hidup kita untuk mengejar harta yang kekal. Maka seperti yang firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, itulah kenapa kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 19 sampai ayat 21, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20,
tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh sebab itu, saat ini, mari kita perkarakan dengan serius kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab kekudusan hidup di hadapan Tuhan, ini adalah berkat kekal yang akan kita bawa sampai kita berada di balik kematian. Artinya ketika kita berada di hadapan Allah, Allah menemukan kesucian kekudusan hidupnya ada di dalam hidup kita. Itu berarti kita hidup serupa dengan Kristus. Dan itu juga berarti kita akan diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya yang berkenan untuk mewarisi kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua, supaya kita dengan serius memperkarakan kekudusan hidup kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.